Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas untuk kita semua. Kita percaya kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus itu membawa damai dan sukacita bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Maka tidak ada salahnya Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya pun kita rindu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kehidupan kita pun bisa juga menjadi dampak berkat bagi banyak orang. Seringkali ketika orang merayakan Natal selalu berharap berkat-berkat di hari Natal. Tapi coba Bapak Ibu, di momen Natal ini kita tidak hanya berharap supaya mendapat berkat, kita pun mau jadi berkat di momen yang indah ini. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana Natal di tahun ini bukan hanya menjadi sebuah Natal atau ibadah kebiasaan yang kita lewati setiap tahun, tapi benar-benar ada sesuatu yang kita lakukan. Kita mau menjadi berkat di momen Natal ini. Bahkan doa kita bersama-sama di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi berkat di momen Natal ini. Kita akan belajar dari kisah Natal yang sering kita jumpai tokoh-tokohnya. Ada Maria Yusuf, ada orang-orang Majus, dan ada satu tokoh yang selalu ada di momen Natal, yaitu para gembala. Hari ini kita akan melihat Bapak Ibu kisah dari para gembala, dan kita akan belajar banyak hal dari para gembala ini. Langsung saja, yang pertama Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan para gembala? Kita mau belajar tentang totalitas. Apa itu totalitas? Totalitas itu kemampuan untuk memberi yang terbaik. Kita akan melihat ayatnya Bapak Ibu, bagaimana benar-benar para gembala ini bisa kita pelajari dalam hal totalitas. Kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ini satu ayat yang kita baca saja Bapak Ibu, kita langsung tahu apa yang mereka perbuat. Jelas yang pertama tadi, mereka tinggal di padang, untuk apa? Untuk menjaga kawanan ternak. Kenapa harus dijaga Bapak Ibu? Karena ada pencuri dan binatang buas. Kenapa mereka harus tinggal di padang? Karena mereka harus mencari makan untuk domba-domba mereka. Ingat geografis di Palestina, di Israel zaman dulu, itu sangat susah mereka untuk mencari makan Bapak Ibu, untuk domba-domba yang ada. Jadi mereka harus selalu berpindah-pindah tempat. Jadi kita lihat mereka begitu total dalam menjaga domba-domba mereka. Bahkan kemungkinan juga ini bukan domba mereka Bapak Ibu. Mereka cuma gembala upahan. Tapi mereka begitu total dalam menjaga domba-domba itu. Coba kita merefleksi diri sebagai orang percaya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita? Entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam pekerjaan, ataupun di dalam pelayanan. Kalau kita seorang bapak, apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk istri dan anak-anak kita? Sebagai seorang istri, apakah aku sudah jadi ibu yang baik untuk anak-anakku, menjadi istri yang baik untuk suamiku? Di dalam pekerjaan, apakah sudah memberikan yang terbaik? Bahkan di dalam gereja, apakah kita sudah memberikan yang terbaik di mana tempat kita bertumbuh secara kerohanian? Mari Bapak Ibu kita belajar untuk menjadi orang percaya yang total, memberikan yang terbaik. Kita belajar dari para gembala. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari para gembala? Kita belajar tentang teamwork atau kita belajar tentang bekerja sama. Coba kita lihat ayatnya. Saya akan bacakan di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Lalu malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Seandainya saudara, para gembala ini tidak bisa bekerja sama ketika mereka mencari bayi Yesus. Ingat ya, mereka punya tujuan untuk mencari bayi Yesus. Seandainya mereka itu nggak kompak saudara, satu dengan yang lain saling mencurigai, satu dengan yang lain saling gontok-gontokan. Mungkin di tengah perjalanan saudara nggak ketemu bayi Yesus, mereka pulang. Kan namanya zaman dulu nggak ada maps ya saudara ya, pasti manual ketika mencari, harus bertanya dan sebagainya. Seandainya mereka itu tidak satu visi,
Mereka saling menyalahkan, mereka saling mencurigai, mereka saling menuduh satu dengan yang lain. Wah, ini gara-gara kamu kita nggak cepat sampai. Wah, ini harusnya kita naik unta. Wah, harusnya kita jalan kaki. Di tengah perjalanan mereka balik, saudara. Dan mungkin kisah gembala tidak akan kita jumpai seandainya mereka itu tidak kompak. Nah, hari ini kita mau belajar tentang teamwork. Dimanapun kita berada, kita harus bisa saling bekerja sama dengan orang lain. Sebagai orang tua, kita bisa bekerja sama dengan anak. Sebagai anak, kita bisa bekerja sama dengan orang tua dan keluarga kita. Di gereja, kita bisa bekerja sama antar jemaat, antar pelayan Tuhan. Kenapa? Ketika kita bekerja sama, Bapak Ibu, beban yang berat itu semakin ringan. Dan bahkan kita semakin produktif ketika kita bisa saling bekerja sama. Mari Bapak Ibu, kalau hari ini kita sadar, kok selama ini aku orangnya menjengkelkan ya. Tidak ada orang yang mau bekerja sama dengan aku. Kita ubah Bapak Ibu, supaya hidup kita pun bisa jadi berkat ketika kita mengerjakan sesuatu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir saudara, kita belajar apa sih dari para gembala ini. Yang ketiga, kita belajar tentang worship. Kita belajar tentang penyembahan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, seringkali kita mengkerdilkan kata worship itu sendiri. Oh, praise itu lagu cepat, worship itu lagu lambat, worship itu identik dengan nangis-nangis. Tidak salah, saudara. Tapi ada makna yang jauh lebih dalam dari sekedar kata lagu pelan, lagu nangis. Coba kita baca ayatnya. Setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, saya akan bacakan di ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, para gembala kembali ke padang bersama dengan domba-domba mereka. Kemudian mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Di mana mereka memuji dan menyembah Tuhan, saudara? Ketika sudah kembali ke padang. Ketika mereka kembali melakukan pekerjaan mereka sebagai gembala domba. Mereka menyembah di situ. Jadi kita lihat penyembahan, saudara, mereka bawa di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan mereka. Jadi penyembahan tidak hanya sekedar di dalam gereja, saudara. Tapi ketika kita pulang ke rumah, ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, di situ penyembahan yang sejati bisa kita lakukan. Ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, orang lain akhirnya ikut memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Mari coba saudara, coba kita ingat-ingat lagi. Kita di gereja maksimal 2 jam. Setelah itu kita di rumah, di lingkungan kita, di pekerjaan kita. Masa waktu yang 2 jam itu kalah dengan aktivitas kita, saudara? Mari kita bawa penyembahan kita, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah datang ke sebuah gereja, saudara. Umumnya, saudara, selamat beribadah itu ditayangkan atau kita jumpai ketika kita baru akan mulai ibadah atau ketika kita masuk ke dalam gereja. Biasanya ada tulisan, entah di layar atau di mana, selamat beribadah. Tapi ada satu gereja, saudara, asarnya menyampaikan selamat beribadah itu ketika jemaat pulang, saudara. Dan di layar pun ditampilkan selamat beribadah ketika ibadah selesai, ketika jemaat pulang. Kenapa, saudara? Karena memang ibadah sejati itu justru ketika kita keluar dari pintu gereja. Bisa nggak kita sama seperti ketika di gereja? Bermuka ceria, berkata-kata berkat, menegur satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Itu kan semua aktivitas yang terjadi di dalam gereja. Tapi ketika kita keluar dari gereja, apakah bisa kita lakukan? Jadi kita belajar 3 hal, saudara, di momen Natal ini dari para gembala. Kita belajar tentang totalitas, kita belajar tentang teamwork, bekerja sama dengan orang lain, dan kita belajar tentang worship. Tidak hanya di dalam gereja, tapi kita bawa penyembahan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat di keluarga, di pekerjaan, bahkan di lingkungan, dan di dalam gereja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini, di momen Natal ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau lahir ke dalam dunia ini membawa damai dan membawa keselamatan. Sehingga kami orang-orang yang percaya Tuhan mempunyai pengharapan yang abadi, mempunyai pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan, kehidupan kami pun
tidak hanya diberkati, tapi kami mau juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, kami juga menjadi berkat. Sebagaimana Kristus membawa berkat dalam kehidupan kami pun juga mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah di momen Natal ini Tuhan, tidak hanya sebagai seremonial, tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan kami memperingati setiap tahun, tapi benar-benar kami bawa pesan Natal itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.